Cita-cita umat Buddha bukan terlahir di alam surga, tetapi cita-cita umat Buddha setelah kematian mencapai nibbana, yang tidak akan kembali lagi, yang tidak akan merasakan atau terbebas dari 4 bahaya tadi. Kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sejamaah, pentingnya kita selalu memiliki kemauan untuk belajar agar selalu ingat kepada Dhamma. Murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dikutip dari Dhammapada, syair 24. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Sungguh berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama memiliki kesempatan yang baik memanfaatkan waktu untuk melakukan kebajikan. Datang ke wihara, melakukan puja dengan baca parita yang sangat bagus, sangat indah, sesuai dengan tanda baca, ya. Ini tipe-tipe manusia yang tidak ada istilah tua untuk belajar. Karena kadang memang tidak mudah untuk belajar bahasa Pali sesuai dengan tanda baca. Apalagi kalau yang belum terbiasa, seperti seperti gak mudah begitu, apalagi harus sesuai dengan tanda baca. Ya, tadi saya berpikir usia 20-30 begitu ya. Wah, ternyata luar biasa. Bisa mengalunkan, menguncarkan parita sesuai dengan tanda baca sehingga bisa diikuti oleh semuanya. Dan memang kenapa harus sesuai dengan tanda baca? Karena memengaruhi arti. Ya. Kalau para Bante mengatakan biasanya kan okasa ahang Bante begitu ya. Sila, si i panjang la, artinya moralitas. Kalau si titik biasa, artinya batu karang. Jadi mohon Bante perkenankan saya untuk meminta batu-batu karang kalau misalkan tidak sesuai dengan tanda baca. Bukan moralitas itu sendiri, tapi batu karang. Nah, di situ pentingnya kenapa saat ini kami bagaimana agar kita semuanya bisa membaca parita sesuai dengan tanda baca ya. Dan hari ini dengan penuh semangat ya. Tadi saya mendengarkan kompak baca paritanya dan ini sungguh merupakan kebajikan yang luar biasa. Kita masih memiliki kesempatan untuk menikmati nafas yang gratis setelah 3 tahun berjuang demi jadi pahlawan-pahlawan kepagian kesiangan melawan COVID ya waktu itu ya. Indah sekali jadi pahlawan dengan rebahan begitu, dengan tetap berada di tempat, berada di rumah, bahkan bekerja pun dari rumah, sekolah dari rumah, semuanya dari rumah. Dan ya dengan kekuatan kebajikan ya, mereka beliau-beliau yang sudah duluan pun juga memiliki kebajikan. Saat ini pun semoga ya dimanapun terlahir, semoga terlahir di alam bahagia. Dan saat ini kita masih memiliki kesempatan untuk berjuang menambah kebajikan. Dengan mengetahui manfaat dari kebajikan, maka kita selalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kebajikan. Salah satunya dengan mengingat, hari ini hari Minggu di Wihara Siripada saya kok dekat rumahnya, kok dekat dengan Pusdiklat, kok dekat dengan wihara mana yang ada di dekat sini. Datang ke sana untuk melakukan puja, untuk belajar Dharma. Karena kalau istilah
Bahasa Indonesia dikatakan tidak ada istilah tua untuk belajar. Tua itu, belajar itu bisa kapan saja, siapa saja, di mana saja. Dengan kita belajar, memiliki pengetahuan, maka kita mudah untuk mempraktikkan apapun itu. Kalau misalkan berenang, bisa berenang, memasak, bisa memasak. Hari ini datang ke wihara belajar dharma agar kita mudah untuk mempraktikkan dharma. Semakin sering kita belajar, semakin sering kita mempraktikkan dharma, ya terlatih baik dalam tata susila. Itulah yang Guru Agung Buddha ajarkan. Dan sudah 2600 lebih ya, ajaran Guru Agung Buddha sudah tua, namun masih tetap eksis, masih tetap bisa kita pelajari, dan masih bisa tetap kita praktikkan hingga saat ini. Sang Buddha pun juga mengajarkan bahwasanya ada 4 bahaya bagi seorang makhluk hidup, begitu. Dan bahaya ini tidak bisa untuk dibersihkan setahun sekali pada waktu momen Waisak. Saya mau datang ke wihara pada momen Waisak saja untuk membersihkan noda-noda batin saya, untuk membersihkan kekotoran batin saya, agar saya bisa terbebas dari bahaya. Tidak bisa. Ya. Yang bisa mengkondisikan kita terbebas dari bahaya adalah kebajikan. Jadi tidak di gunung, tidak di hutan, tidak di lautan, tidak dimanapun berada, perlindungan itu tidak ada. Ya. Kita tahu saat ini di LA, Los Angeles, jelas atau jes, Los Angeles ya. Ya, kita tidak kebayang juga bakal ada kebakaran yang seperti itu. Ya, kita pun juga tidak tahu sebabnya apa dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada perlindungan dimanapun kecuali kebajikan itu sendiri. Nah, dikatakan 4 bahaya yang tidak bisa dihindari oleh makhluk ini adalah usia tua, sakit, kematian, dan bahaya dari karma buruk. Ketika kita lahir, bisa memperoleh usia panjang, sadu, bagus. Itu merupakan sebab dari kebajikan juga. Usia tua, konon dikatakan sakit, begitu ya. Mungkin saat ini kita masih muda, bisa duduk di bawah. Nanti kalau sudah lanjut, mungkin kakinya dan lain sebagainya. Itu dikatakan usia tua. Kemudian usia tua, apa tadi? Sakit, kematian, dan bahaya dari karma buruk. Ini merupakan bahaya yang tidak bisa dihindari oleh manusia itu sendiri, yang tidak bisa dihapuskan begitu. Oh, saya tidak ingin usia tua, saya tidak ingin sakit, saya tidak ingin meninggal, saya tidak ingin menerima karma buruk saya. Ya, tetapi ya secara alamiahnya, ya secara hukum dhammanya, ya orang lahir pasti akan mengalami ketuaan, sakit, dan kematian. Nah, karma buruk ini siapa yang menciptakan? Diri sendiri. Namun karma buruk ini bisa untuk dikikis, bisa dihindari dengan upaya apa? Upaya melakukan kebajikan. Seperti Bante Anggulimala yang dengan pandangan salahnya beliau membunuh ya hampir ribuan manusia, hampir, yang seharusnya oleh gurunya itu dikatakan membunuh 1.000 manusia, tetapi karena beliau tidak ingat terkait dengan sudah jari keberapa ini yang saya bunuh, yang saya yang saya dapatkan, baru ingat, baru dironce, dibuat kalung begitu. Maka dikatakan Anggulimala si kalung jari. Nah, setelah sudah berhasil mengumpulkan 999 ya, beliau akhirnya dengan kekuatan kebajikannya yang setelah dilakukan di masa lampau dapat bertemu dengan Guru Agung Buddha. Guru Agung Buddha mengatakan saat lari ya, Anggulimala ini lari, mengatakan berhenti. Nah, kalau batinnya sudah terbuka, batinnya sudah terbebas dari kekotoran batin, ya, ketika Guru Agung Buddha, Sang Buddha mengatakan, saya sudah berhenti dari melakukan keburukan,
berhenti dari membunuh, berhenti dari melakukan perbuatan jahat. Kamu yang belum berhenti. Nah, karena Bante Anggulimala ini kekotoran batinnya sudah terkikis begitu, ada kalimat, saya sudah berhenti melakukan kejahatan. Beliau langsung sadar dan kemudian meletakkan parangnya, bersujud kepada Sang Buddha, minta maaf dan ingin ditabiskan menjadi biku. Dan pada saat itu pun juga setelah menjadi biku, dapat bimbingan dari Guru Agung Buddha. Nah, pada akhirnya beliau mempraktikkan dharmanya, tetapi karma buruknya juga masih ada. Apa? Dilempari batu-batu oleh masyarakat, sehingga beliau meninggal dunia. Nah, saat dilempari batu oleh masyarakat itu, karena beliau sudah memiliki dharma, sudah mempraktikkan dharma, beliau mengetahui ini adalah buah dari karma buruk saya. Saya tidak boleh untuk menghindarinya. Ya, ketika dipukul, sabar, sadar, sabar, sehingga tidak membalas lagi pukulan itu dengan pukulan, lemparan batu dengan lemparan. Ya, karena masih manusia biasa, jasmaninya juga jasmani biasa begitu, ya masih luka-luka. Akhirnya beliau tetap berjuang untuk mempraktikkan dharma dan hingga mencapai tingkat kesucian arahata yang tidak terlahir lagi. Karena apa? Karena mempraktikkan dharma ajaran dari Guru Agung Buddha. Maka di sini Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, kita tidak tahu di kehidupan yang lampau apakah kita melakukan kejahatan ataupun tidak, ya. Di saat ini kita sadar, tahu, oh melakukan yang tidak baik itu tidak bermanfaat, maka kita tidak lakukan. Namun kita tidak tahu di kehidupan lampau kita melakukan kejahatan atau tidak. Yang kita tahu adalah saat ini kadang kita berpikir saya sudah melakukan kebajikan, tetapi kok masih belum ada buahnya, ya, sehingga orang tersebut akan merasa saya tidak maulah untuk melakukan kebajikan karena tidak ada manfaat. Ya. Yang sebenarnya adalah ya buah dari hal-hal yang tidak baik itu di masa lampau ya bisa saja berbuah di saat ini. Namun ketika seseorang memiliki kesadaran ya bahwasanya oh saya melakukan kebajikan namun ada buah-buah dari keburukan yang muncul, ya itu perlu disadari. Terima kasih ya, buah ya wipaka dari hal-hal yang tidak baik telah berkurang. Ya, sehingga kita selalu berjuang berupaya untuk menambah kebajikan. Jadi agar terhindar dari 4 bahaya tadi, ya usia tua, sakit, kematian dan karma buruk adalah dengan melakukan kebajikan. Kita bisa mengikis keburukan kita, kekotoran batin kita dengan kebajikan itu sendiri. Maka dikatakan pohon dari keberuntungan, ya, pohon dari keberkahan adalah kebajikan. Orang yang sering melakukan kebajikan, apapun yang didoakan, ya, dengan pikiran, perasaan, perbuatan disertai dengan cinta kasih, itulah yang akan dia dapatkan. Maka Sang Buddha selalu mengatakan hati-hati dengan pikiran, karena pikiran akan mempengaruhi perasaan, perasaan akan mempengaruhi perbuatan, ya. Perbuatan akan mempengaruhi perasaan, mempengaruhi ucapan dan mempengaruhi perbuatan. Ya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk, segala sesuatu diciptakan oleh pikiran. Jika kita berpikir yang tidak baik, perasaan pun juga tidak baik, ucapan pun tidak baik, perbuatan pun juga tidak baik, yang akan mengarahkan kepada penderitaan. Saya berbuat baik, tetapi perasaan, ya di perasaan seperti campur aduk begitu. Apa istilah bahasa Jawanya gerundel. Gerundel itu saya berbuat baik, tapi ini saya berbuat baik saya dipaksa. Saya berbuat baik ini sebenarnya saya tidak tulus begitu. Nah, itu juga yang mengkondisikan ya buah-buah yang nantinya akan muncul itu pun juga tidak sempurna. Karena apa? Karena antara perbuatan dan perasaan berbeda. Antara perasaan dan pikiran berbeda. Makanya dikatakan dalamnya lautan mudah ditebak, dalamnya hati
Siapa yang tahu? Ya, yang tahu ya diri kita sendiri. Maka di sini pentingnya untuk kita selalu sadar melakukan kebajikan, ya, karena tidak ada istilah penebusan karma buruk, ya. Yang perlu kita upayakan adalah menambah kebajikan agar ya wipaka yang harusnya berbuah tidak berbuah, begitu. Wipaka buruk yang harusnya berbuah tidak berbuah. Ini disebabkan karena apa? Karena kita melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, mengkondisikan perasaan menjadi happy, ya, ke arah yang baik, dan perbuatan ke arah yang baik. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan terkait Sekha Sutta. Sekha Sutta. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara sedama sering membaca sutta sentral, ya, di sana ada sutta ini yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya. Ya. Dan di sini pun juga sangat beruntung sekali ada orang-orang cendekia, orang-orang terpelajar yang mampu untuk mentranslitkan, ya, sutta dari bahasa Pali langsung, kemudian dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sehingga kita bisa tahu apa ajaran dari Guru Agung Buddha, yang mana dari 84.000 kelompok dharma, sekalipun itu memang banyak, begitu ya, tetapi yang ditranslitkan mungkin belum semuanya. Namun dari belum semuanya itu sudah bisa membantu kita untuk bisa praktik dharma yang lebih baik lagi. Nah, sehingga dari sekian banyaknya kita, sekalipun umat Buddha belum banyak, begitu ya, namun ketika belum banyak itu yang sudah ada itu, mereka semuanya sadar untuk selalu melakukan kebajikan, minimal, ya, Indonesia akan aman, Indonesia akan tentram, Indonesia akan, ya, terbebas dari segala mara bahaya. Ya, ketika ada hal-hal yang membahayakan, ya itulah sebab dari, ya, ketidakbaikan manusia itu sendiri. Namun ketika manusia itu batinnya damai, penuh dengan welas asih, cinta kasih, kasih sayang, ya, itu pun dikatakan pancaran dari cinta kasih manusia itu, ya, bisa memancar, bahkan bisa sampai ke segala penjuru, sampai ke, mungkin bisa dikatakan sampai ke alam dewa, begitu ya, vibrasi, dikatakan bahasa umumnya vibrasi, getaran kasih gitu. Nah, maka dikatakan bahwasanya di dalam Sekha Sutta ini, ya, artinya adalah siswa dalam latihan lebih tinggi. Nah, di sini Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama, jika sudah dari awal berdirinya wihara ini, ya, sebelum direnovasi sampai direnovasi seindah ini, ya, dulu backgroundnya di belakang itu kelambu, warnanya biru, ya. Biru artinya bakti. Ya, saya yakin di sini umat Buddha sekitaran Wihara Siripada atau semuanya lah di seluruh Indonesia ini memiliki rasa bakti untuk memahami pentingnya memiliki tempat, ya, sehingga dengan penuh keyakinan, ya, bergotong royong, saling mendukung agar wiharanya menjadi nyaman untuk ditempati, untuk dibuat belajar dharma, untuk dibuat kegiatan. Nah, ini ada donor darah, ada kegiatan apa lagi, ya? Belajar di sana ada anak-anak, ada remaja dan lain sebagainya. Dan itu semuanya, ya, bermanfaat untuk perkembangan Buddha Sasana. Ketika Buddha Sasana berkembang, ya, dharma diketahui oleh banyak orang yang mempraktikkan dharma, ya, maka dunia ini akan menjadi tentram, makmur, dan diri kita pun juga akan menjadi damai. Nah, ketika kita mungkin dari awal sudah tahu, oh, saya sering ke wihara, saya juga sering mempraktikkan dharma, berarti saat ini batin saya sudah berkembang juga, sehingga saya, ya, masing-masing individu ini sudah menjadi level siswa dan siswi sakya yang memiliki kualitas batin yang dikatakan tinggi, dikatakan baik, begitu. Karena ukurannya adalah batin yang tanpa keserakahan,
tanpa kebencian dan tanpa kebodohan batin. Itu yang oleh Guru Agung Buddha selalu didukung, selalu didorong, bahwasanya pentingnya kita untuk mengikis 3 akar kejahatan. Nah, siswa dalam latihan yang lebih tinggi ini di dalam Seka Sutta Majjhima Nikaya bagian 53, di sini Sang Buddha mengajarkan ya bahwasanya sutta ini dibabarkan sebenarnya oleh Bante Ananda atas ya saran, nasihat, ya, anjuran dari Guru Agung Buddha saat beliau kepada suku Sakya, saat beliau berada di Kapilawastu, Tamanigroda. Ya, di Tamanigroda, di sana juga banyak umat-umat Buddha yang memiliki keyakinan kepada Guru Agung Buddha, orang-orang Sakya. Orang-orang Sakya ini adalah ya orang tinggi, mulia, keturunan Sakya. Ya, termasuk keturunannya Pangeran Siddhartha, Sang Buddha itu sendiri, keturunan Sakya. Pada masa itu, ya kebetulan Guru Agung Buddha sedang lelah begitu, karena beliau juga manusia biasa yang sempurna, masih memiliki fisik yang bisa capek, ya. Akhirnya minta tolong kepada Bante Ananda untuk menyampaikan sutta ini kepada suku Sakya. Dan pada masa itu yang menjadi pemimpin di kerumunan upasaka-upasika tersebut adalah Mahanama, ya, Mahanama, upasaka yang bernama Mahanama. Pada saat sutta ini disampaikan, ya, Bante Ananda menyampaikan kepada Mahanama, ya, dan semuanya, ibu bapak dan semua begitu. Ketika seorang siswa, siswi, ya, upasaka-upasika yang memiliki kualitas batin yang tinggi, ya, seka, siswa dalam latihan yang lebih tinggi ini memiliki 6 ciri, ya, memiliki 6 ciri. Coba nanti cek-recek di dalam diri masing-masing. Sudahkah saya memiliki 6 ciri tersebut? Atau dari 6 saya punya 5? Atau dari 5 saya punya 4? Atau dari 4 saya punya 3? Ini masih sangat beruntung ya. Atau dari 3 punya 2? 1, kalau tidak ada, aduh, berarti perlu setiap hari datang ke Wihara Siripada untuk belajar Dharma. Minimal kalau belajar Dharma ingat, mudah untuk dipraktikkan. Sama, kalau kita mau merenang, ya, tahu teorinya, praktik, akhirnya kita lancar renang, ya, pandai renang, pandai masak, pandai bola voli, pingpong, basket dan lain sebagainya. Ketika belajar Dharma pun juga demikian. Ya. Yang pertama, ketika seseorang merupakan siswa dalam latihan yang lebih tinggi adalah, ya, ini yang selalu disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Yang pertama adalah memiliki, ya, kesempurnaan atau bertahan, berlatih, berjuang dalam mempertahankan moralitas, mempraktikkan moralitas. Ya, tadi juga sudah dibacakan panatipata, Wiramani, Sikkhapadang, Samadhiyami. Nah, itu merupakan pondasi, ya, untuk bisa melakukan kebajikan selebihnya. Selebihnya itu apa? Samadhi dan pengembangan kebijaksanaan. Tidak membunuh. Saya bertekad melatih diri untuk tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, mabuk-mabukan. Saya hindari. Saya bertekad setiap hari untuk mengembangkan cinta kasih. Sudahkah hari ini saya mengembangkan cinta kasih kepada keluarga saya, kepada teman-teman, sekerabat, sesahabat dalam Dhamma? Sudahkah saya mengucapkan namo buddhaya, soti hontu, salam sejahtera? Sudahkah saya memberikan senyuman hari ini? Sudah. Oh, berarti yang pertama ini sudah, ya. Sudahkah saya bisa mengolah batin saya dari amarah menjadi berkah, dari marah menjadi berkah? Sudahkah saya bisa memaknai kehidupan ini? Kalau ada masalah, saya tidak fokus kepada masalah. Kalau ada masalah, saya fokus kepada solusi. Sudahkah demikian? Sudah. Sepertinya sudahnya di depan ya. Ya,
Dengan demikian, mampu untuk mengembangkan cinta kasih ini, mampu mengolah rasa. Ketika hal-hal yang tidak nyaman di batin, ini ada pembelajaran. Pembelajaran apa yang bisa saya petik pada pelajaran hari ini? Nah, itu mengkondisikan seseorang yang bisa menumbuhkan cinta kasih. Sehingga apa? Memiliki kendali dalam hal ucapan dan perbuatan. Ketika seseorang sudah mengkondisikan perasaannya ini menjadi damai, perasaannya ini menjadi penuh dengan cinta kasih, kasih sayang, ya inilah yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha. Kepada siapa? Kepada semua makhluk. Baik yang nampak ataupun yang tak nampak, baik yang berada jauh ataupun dekat, yang lahir ataupun yang belum lahir, ya. Kepada semua makhluk memancarkan cinta kasih. Maka mungkin di sini sering juga ya untuk function begitu, binatang yang mereka menderita, ya kita kondisikan untuk kita bantu. Binatang saja dibantu, apalagi manusia, begitu. Ya. Sudahkah saya memiliki mata pencaharian benar? Sudahkah saya memiliki sifat dermawan? Sudahkah saya menjadi dermawan? Sudah Ibu Bapak? Sudah. Oh, berarti sudah memiliki kualitas siswa dan siswi Sakya yang lebih tinggi. Ya. Nah, ini moralitas yang kedua. Yang ketiga, ini penting ini. Sudahkah saya sayang sama istri, sama suami, sama anak, cucu, cicit? Terus siapa lagi? Cicit. Setelah cicit apa lagi? Ada lagi setelah cicit? Nggak tahu ya. Ya. Sudahkah saya puas terhadap satu pasangan, satu istri, satu suami, tidak mencari pil ataupun will, pria idaman lain, wanita idaman lain, rumput tetangga lebih hijau? Wah, tidak ya Ibu Bapak ya. Jadi sudah punya rasa kasih sayang terhadap suami, peduli terhadap istri, peduli terhadap anak, peduli terhadap orang tua, peduli terhadap mertua, tetua, tetangga. Nah, ini yang penting. Puas terhadap yang dimiliki, memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini moralitas yang ketiga. Dan yang keempat adalah, sudahkah saya berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan cinta kasih, berbicara tepat pada waktunya, berbicara hal-hal yang bermanfaat, dan berbicara hal-hal yang ya bukan kebohongan. Nah, Ibu Bapak cek recek. Seringkah saya berbicara dengan nada kemarahan? Wah, saya orang Madura sila. Atas sila nih, nggak bisa berbicaranya itu dengan volume kecil. Nah, itu beda lagi ya Ibu Bapak dan saudara-saudara. Tapi kalau orang Tangerang, Jabodetabek, itu sepertinya nadanya masih sama dengan orang Jawa Timur. Jawa Timur bagian timur sama tengah ya. Kalau bagian timur itu ya Surabaya bagian timur juga. Kadang tinggi juga sekalipun tidak marah. Ya, kita bisa mengolah ya nada suara kita agar tidak terkesan menjadi marah. Ya memang ini kadang perlu kebiasaan keseharian. Ya, jadi bagaimana kita berucap, ya, kalaupun harus menasihati seseorang, tidak di dalam kerumunan, tetapi mencari waktu yang tepat. Ya, ketika ada orang lain yang kurang tepat untuk apa? Untuk memakai pakaian misalkan, atau meletakkan barang yang kurang tepat, begitu. Ya, kalau misalkan di wihara, misalkan ini ya, kalau di sini kan tidak harus putih-putih ya, kadang kan ada harus berseragam begitu. Nanti ada 1-2 orang yang tidak menggunakan pakaian putih, ya, kemudian ditegur di situ juga. Nah, itu yang kurang tepat. Hei Ibu Bapak, di sini harusnya menggunakan seragam putih, tetapi kok tidak putih? Wah, jadi
tadi, dalamnya lautan ditebak, dalamnya hati tidak ada yang tahu. Ya sudah, minggu depan saya tidak mau datang ke wihara ini lagi. Karena apa? Karena menasihatinya di depan banyak orang, begitu. Jadi berbicara di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, ini sangat penting ya untuk kita lakukan, sehingga sama-sama untuk menjaga perasaan. Nah, perasaan ini ya perlu kita jaga agar selalu mengarah kepada kebajikan dan kebaikan. Karena perasaan inilah yang dikatakan secara umum vibrasi ya, getaran perasaan kita ini kalau yang tidak baik nanti efeknya juga mendekatkan yang tidak baik. Yang baik nah itu nanti juga akan mendekatkan efek yang baik. Nah ini pentingnya kita untuk menjaga ucapan kita. Dan yang terakhir menjaga moralitas dengan memiliki kesadaran, perhatian, sati sampajanya. Perhatian yang disertai dengan kebijaksanaan. Ya ini perhatian. Mau melakukan apa, ini baik atau tidak. Hampir sama dengan kita memunculkan kebijaksanaan. Nah ini yang pertama, mampu menjaga, melatih, dan mempraktikkan moralitas. Ketika seseorang sudah mampu melakukan 5 yang tadi disampaikan oleh Guru Agung Buddha, berarti sudah memiliki ciri yang pertama, siswa dengan tahap latihan yang lebih tinggi. Nah kemudian yang kedua adalah seseorang yang memiliki keterjagaan dalam 6 landasan indria. Biasanya secara umum kita punya panca indria. Umat Buddha hebat ya, punya 6 indria. Apa indria yang ke-6? Pikiran. Ya. Kita mampu menjaga mata kita agar tidak ketika melihat yang indah-indah, tidak terbawa arus kepada loba dosa moha, tidak terbawa arus kepada hal-hal yang tidak baik. Ya. Seperti ya tadi, moralitas yang ketiga. Kalau misalkan kita tidak memiliki kendali dalam hal mata, wah pasangan orang lain kok lebih ya. Lebih rajin, mungkin lebih cantik, lebih cakep dan lain sebagainya. Ya, rumput tetangga lebih hijau. Tetapi kalau kita punya kendali dalam hal mata, wah istri, suami, saya ini adalah tercakep, ya, termanis, tercantik di rumah saya. Ya. Di rumah ataupun di luar rumah juga boleh. Gitu, sehingga kita punya kendali dalam hal melihat, tidak menginginkan kepemilikan orang lain untuk kita miliki. Nah ini terjaga dalam hal mata kita, telinga kita, hidung kita, kecapan apa ini, lidah ya, rasa makanan, kemudian rasa di kulit begitu, dan pikiran, perlu menjaga pikiran. Nah maka pikiran ini penting ya, ini pun juga disampaikan oleh Guru Agung Buddha di Dhammapada bab 1 ayat 1. Ya, dikatakan di bagian yang awal sekali. Karena kita melakukan apapun itu setelah kita memiliki pandangan benar, ya pandangan terkait dengan adanya hukum sebab akibat, adanya tilakana, anicca, dukkha dan anatta, akhirnya seseorang berpikir ya, di dalam Jalan Mulia Berdosok 8 ya. Pandangan benar diletakkan yang pertama, yang kedua adalah pikiran yang benar. Ya, karena setelah manusia berpikir, itu nanti sudah mengkondisikan semuanya bekerja ya, sampai kepada perbuatan-perbuatannya. Nah ini, ketika seseorang mampu menjaga 6 landasan indria, ya, maka dikatakan ciri orang yang kedua yang memiliki kualitas batin yang lebih tinggi. Nah di sini Bu Bapak dan saudara-saudara sedama, saya yakin ini ya sudah bisa menjaga matanya untuk tidak membeli barang-barang yang di mall ya. Biasanya cuci mata. Kalau sudah ada buy one get one free, wah. Kalau sudah terkendali, aman berarti. Wah, saya sudah menjadi manusia siswa Sang Buddha yang terkendali dalam hal mata. Pendengaran. Nah, mendengar apa ini? Yang indah-indah. Oh, di wihara tidak harus ada musik DJ. Terus apa lagi? Musik-musik yang begitu ya, tidak perlu ada. Makan.
Kalaupun di rumah dimasakan apapun itu ya para bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, ya, cici-cici, koko-koko, apapun masakan dari emak kita, oma kita, mama kita, ibu kita, pokoknya hauce seciping gitu ya. En hauce gitu. Pokoknya paling enak, tidak ada perasa apa, oh saya tidak mau makan, saya mau makan di luar saja agar ya ini agar lidah saya bisa terpuaskan begitu ya. Kalau sudah tidak demikian, pokoknya masakan rumah paling enak begitu, ya itu sudah terkendali dalam hal ya makan. Dalam hal penciuman, ya seperti saat ini tidak harus ada pewangi tertentu dengan bau yang normal seperti ini pun juga kita nyaman gitu. Dalam hal ini kulit ya di sini ada AC, ya bersyukur ada AC. Ya kalaupun tidak ada ya bersabar dengan panasnya, bersabar dengan dinginnya dan lain sebagainya. Nah ini bisa menjaga pintu indria, ini sudah merupakan kita menyelamatkan diri kita untuk tidak gegabah, untuk tidak boros, untuk bisa memiliki penghidupan yang sederhana. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan sederhana pangkal bahagia, begitu ya. Jadi semakin sederhana kita, semakin kita bahagia. Nah, Guru Agung Buddha pun juga demikian. Ketika uposatha coba, saya berlatih diri untuk tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, mabuk-mabukan, tidak makan lewat tengah hari. Nah, sederhana kan ya, yang awalnya harus 3, 4, 5 hari, 5 kali, ya makan, beli ini, beli itu, tapi makan 2 kali. Tidak tidur di tempat yang besar, tinggi, dan mewah. Ya, yang ke-8. Tidak menggunakan kosmetik, wangi-wangian, perhiasan yang memperindah diri. Ya, Sang Buddha mengajarkan kesederhanaan. Semakin sederhana kita, semakin kita bahagia. Nah, inilah ciri yang kedua. Cek-recek, oh saya sudah begitu. Saya melihat, oh yang perempuan-perempuan pakai kalung benang malah lebih indah ya. Yang laki-laki juga, yang para pria tidak terlalu glamor dalam hal pakaian dan lain sebagainya. Itu merupakan ciri yang kedua. Sederhana, tetapi bermakna. Kemudian ciri yang ketiga adalah seseorang yang merupakan salah satu siswa dengan batin yang tinggi adalah terkendali dalam hal makan. Ya. Dulu ada cerita ya, Raja Pasenadi ya, dari Kosala itu kalau tiada hari tanpa makan, pokoknya makan terus maunya sampai badannya ya berkembang begitu subur. Setiap kali mendengarkan dharma ngantuk, mendengarkan dharma ngantuk. Ya, akhirnya Sang Buddha menasihati, coba Raja kurangi makan. Ya, makan bukan untuk menggemukkan diri, bukan untuk memperindah tubuh, tetapi hanya untuk menjaga agar kita memiliki nutrisi saja, ya, agar ya kita bisa hidup di masa saat ini hari ini, bukan untuk ya memperindah apapun itu. Nah, kemudian dicoba oleh Raja Pasenadi, coba saya mengurangi makan. Ternyata benar, tidak mudah ngantuk, tidak mudah lelah. Akhirnya bisa mendengarkan dharma. Dengan bisa mendengarkan dharma, mampu memahami makna dari dharma ajaran dari Sang Buddha, beliau mempraktikannya yang pada akhirnya beliau memiliki keyakinan yang sempurna kepada Sang Buddha. Dan beliau pun akhirnya juga menjadi siswa ya dengan memiliki kesucian ya, Sotapanna dikatakan, tingkat kesucian pertama. Nah, ini yang ketiga, terkendali dalam hal makan. Yang keempat adalah orang yang memiliki keawasan, awas, perhatian, tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oh, dengan saya
didik anak saya dengan kekerasan, oh ini tidak baik, tahu. Mendidik anak dengan kelemah lembutan, oh ini tidak baik, tahu. Lah, lalu bagaimana saya mendidik anak saya? Ya, oh dengan kekerasan pun juga dengan tanpa kekerasan, gimana itu? Ya, tengah-tengah. Jadi tidak dimanja, pun juga tidak memanjakan. Nah, itu tahu bagaimana mendidik anaknya. Tahu ketika ada hal-hal yang sekiranya tidak nyaman di batin, ya, itu tidak dilakukan. Yang baik dilakukan, yang tidak baik tidak dilakukan. Penuh dengan perhatian. Mau marah, sadar. Daripada saya marah, lebih baik saya diam. Saya menggunakan energi saya untuk hal-hal yang berguna. Sadar, ya. Sati, memiliki perhatian, memiliki ingatan terhadap kebajikan. Selalu awas, waspada ketika berdiri, berjalan, duduk ataupun berbaring, sadar, selalu mengkondisikan batinnya untuk tanpa kemarahan, tanpa kebencian, tanpa keiri hatian, tanpa kebodohan batin. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah seseorang yang memiliki 7 kualitas baik. Nah, ini kualitas baik. 7 kualitas baik ini dikatakan sebagai seseorang yang memiliki sada, keyakinan kepada tiratana, hiri otapa, pelindung dunia. Apa hiri? Malu, berbuat jahat. Otapa, takut akan akibat dari perbuatan jahat. Ini merupakan pelindung dunia. Seseorang ketika memiliki 2 hal ini, ya dikatakan polisi lenggang kangkung, penjara kosong ya. Kenapa? Tidak ada orang jahat. Banyak orang malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat ya. Itu dikatakan penjara kosong. Ada dunia ini yang penjaranya kosong? Di mana kira-kira? Di Jepang? Pernah ada yang pernah ke Jepang nggak? Di sana kosong atau isi penjaranya? Ya, ada yang isi juga. Di Indonesia juga ada yang isi. Berarti masih ya ada orang yang tidak malu berbuat jahat dan tidak takut akan perbuatan jahat. Nah, ketika diri kita masing-masing saat ini memiliki 2 perlindungan ini, ya, berarti ini dikatakan kita sudah termasuk siswa-siswi yang memiliki kualitas batin yang tinggi. Ya, tadi 7 kualitas baik, memiliki keyakinan, hiri, otapa, wirya, semangat untuk mengikis kilesa, ya. Kemudian wirya, bahu saca, memiliki kemauan untuk mau belajar, apapun itu, termasuk belajar dharma, seperti saat ini. Makanya dikatakan tidak ada istilah tua untuk belajar itu. Ya ini karena dari pembelajaran ini seseorang tahu pengetahuan tersebut dan kemudian mudah untuk mempraktikkannya. Bahu saja memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian yang keenam adalah sati, sama seperti keawasan tadi. Sati, perhatian, ingatan akan hal kebajikan, dan panya, kebijaksanaan. Nah, 7 kualitas baik ini yang dimiliki oleh ia yang memiliki kualitas batin yang tinggi. Ini yang kelima, memiliki 7 kualitas yang baik. Yang keenam adalah orang yang dikatakan sebagai ia yang tanpa kesulitan. Nah, kesulitan ini dalam hal apa? Kesulitan dalam hal bagaimana ia mampu mengarahkan pikirannya untuk dapat fokus terhadap apa yang saat ini terjadi, hidup di saat ini. Jadi ketika mengarahkan pikirannya itu mudah, ketika meditasi, mudah terkonsentrasi. Bahkan konsentrasinya itu pun hingga pada yang dikatakan jana. Jana itu disebut sebagai konsentrasi yang terpusat. Ketika kita fokus terhadap nafas yang naik, turun melalui hidung ya, naik, turun, pikirannya tidak berkeliaran ke masa lalu ataupun yang ke masa datang, tidak menginginkan, oh saya kok lapar ya, pengen ayam goreng, pengen Kentucky dan lain sebagainya. Itu tidak muncul di dalam pikirannya. Yang ada di dalam pikirannya adalah ketika pikiran
ke masa lalu ataupun ke masa yang akan datang, dikembalikan lagi kepada objek utama, yaitu naik dan turunnya nafas. Mereka selalu memiliki pikiran untuk selalu mengarahkan pikiran kepada kebajikan itu sendiri, sehingga bisa fokus kepada objek yang mereka pilih, ya, sampai ke penembusan jana 1, 2, 3, 4. Kalau di dalam Abhidhamma bisa dikatakan jana sampai ke 8 kalau tidak salah, ya. Fokus terhadap objek. Ini dikatakan orang yang bebas dari kesulitan, orang yang mampu untuk mengarahkan pikiran kepada, ya, fokus utama itu tadi. Kalau dalam meditasi ada 40 objek meditasi, ya, salah satunya anapanasati, nafas, ya. Di sini adalah orang yang mudah konsentrasi terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Inilah yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha. Pentingnya hidup di saat ini, melakukan yang terbaik saat ini, pengalaman yang kemarin, ya, kejadian yang kemarin kita jadikan pengalaman, pembelajaran. Kalau ada yang tidak baik, kita perbaiki saat ini. Kalau saat ini sudah baik, kita perbaiki dan kita lanjutkan di masa yang akan datang. Jadi kemarin untuk pembelajaran, masa yang akan datang kita jadikan sebagai hal yang bermanfaat agar menjadi lebih baik lagi. Karena kebajikan itu adalah yang utama dan yang pertama yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Ketika ke wihara, selalu diingatkan untuk selalu melakukan kebajikan. Ketika bertemu dengan sahabat baik, kalyanamita, juga diingatkan untuk selalu melakukan kebajikan. Guru Agung Buddha sampai beliau bisa tercerahkan sempurna beserta murid-muridnya yang tercerahkan sempurna, bebas dari 4 bahaya tadi juga karena kebajikan. Bagaimana agar kita bebas dari 4 bahaya? Ya, dengan kita mencapai tingkat kesucian arahata. Jadi cita-cita umat Buddha bukan terlahir di alam surga, tetapi cita-cita umat Buddha setelah kematian mencapai nibbana yang tidak akan kembali lagi, yang tidak akan merasakan atau terbebas dari 4 bahaya tadi. Kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara jamaah, pentingnya kita selalu memiliki kemauan untuk belajar agar selalu ingat kepada Dhamma, agar Dharma ajaran Sang Buddha itu dapat kita praktikkan setiap saat, setiap hari, setiap waktu dengan penuh semangat, dengan penuh pengendalian diri, ya, dengan penuh kewaspadaan, agar kita bisa murni dalam perbuatan, selalu berkembang dalam praktik Dhamma, agar selalu memiliki kewaspadaan, karena kewaspadaan itulah, kebajikan itulah yang akan mengkondisikan kita memperoleh kebahagiaan di kehidupan saat ini dan di kehidupan yang akan datang. Saat ini kita mulai mengawali tahun, ya, tahun 2025. Semoga di bulan Januari dan 12.365 hari mendatang yang akan datang, semoga kita selalu mengarahkan kepada kebajikan. Semoga kekuatan kebajikan mengkondisikan semuanya terberkahi kesehatan, kekuatan, usia panjang, keharmonisan dalam keluarganya, dalam tetangga dan semuanya. Ya, semoga selalu dilindungi oleh kebajikan, semoga selalu bahagia, dan semoga selalu berbahagia dalam praktik Dharma. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sabisata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.